Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Gusaki dengan NIM 2024 0501 yang saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS daripada mata kuliah manajemen operasi dan produksi, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Laude Mansabdar Kanande MM. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang analisa dan kalkulasi perkiraan. Yang pertama, apa itu perkiraan? Perkiraan atau forecasting adalah proses memperkirakan keadaan di masa depan dengan menggunakan data masa lalu, informasi yang tersedia saat ini, serta asumsi tertentu. Dalam manajemen operasional, perkiraan dipakai untuk membantu perusahaan menebak permintaan produk atau jasa sebelum permintaan itu benar-benar terjadi. Perkiraan bukan sekedar menebak secara acak, tetapi dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan pola penjualan, tren pasar, musim, kebiasaan pelanggan, dan kondisi ekonomi. Nah, karena keputusan operasional biasanya harus dibuat lebih awal, perusahaan tidak bisa menunggu sampai permintaan datang baru menyusun rencana. Misalnya pabrik makanan perlu memperkirakan jumlah pesanan bulan depan agar bisa menyiapkan bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas mesin secara tepat. Dalam produksi, perkiraan berfungsi sebagai dasar untuk menentukan beberapa banyak barang yang harus diproduksi. Jika perkiraan terlalu rendah, perusahaan bisa kekurangan barang dan kehilangan peluang penjualan. Jika perkiraan terlalu tinggi, perusahaan bisa mengalami penumpukan persediaan, biaya penyimpanan meningkat, dan modal menjadi tertahan. Nah, yang kedua ada kegunaan perkiraan. Perkiraan memiliki banyak kegunaan penting dalam operasional perusahaan. Salah satu kegunaan utamanya yaitu sebagai dasar perencanaan produksi. Dengan perkiraan yang baik, perusahaan dapat menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan pasar sehingga proses produksi lebih efisien. Selain itu, perkiraan membantu perusahaan dalam mengatur persediaan bahan baku dan barang jadi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak juga. Jika bahan baku habis, produksi bisa berhenti. Jika terlalu banyak, biaya penyimpanan membengkak dan resiko kerusakan barang meningkat. Perkiraan juga sangat berguna untuk perencanaan tenaga kerja. Perusahaan dapat memperkirakan kapan harus menambah pekerja, menambah shift kerja, atau mengurangi jam kerja. Hal ini penting agar beban kerja tetap seimbang dan biaya tenaga kerja tetap terkendali. Di samping itu, perkiraan membantu manajer dalam merencanakan kapasitas mesin, penggunaan fasilitas, pengadaan bahan, hingga penyusunan anggaran. Dalam jangka panjang, perkiraan membuat perusahaan lebih siap menghadapi perubahan pasar seperti kenaikan permintaan pada musim tertentu atau penurunan penjualan akibat kondisi ekonomi. Nah, yang ketiga ada sistem perkiraan. Sistem perkiraan yaitu rangkaian langkah yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini biasanya dimulai dari pengumpulan data historis, lalu data dianalisis untuk menemukan pola tertentu. Setelah itu, perusahaan memilih metode perkiraan yang sesuai, menghitung hasil prediksi, dan mengevaluasi tingkat akurasinya. Dalam praktek manajemen operasional, sistem perkiraan yang baik harus didukung oleh data yang lengkap dan terpercaya. Data yang sering digunakan misalnya data penjualan bulanan, jumlah pelanggan, tingkat persediaan, dan data musiman dan kondisi pasar. Tanpa data yang baik, hasil perkiraan juga cenderung kurang akurat. Sistem perkiraan juga perlu dibuat fleksibel karena kondisi pasar bisa berubah. Artinya perkiraan yang dibuat hari ini mungkin perlu diperbarui jika terjadi perubahan permintaan, kebijakan pemerintah, persaingan, atau tren konsumen. Oleh karena itu, sistem perkiraan bukan pekerjaan sekali jadi, tetapi proses yang terus-menerus diperbaiki. Dalam organisasi besar, sistem perkiraan biasanya terhubung dalam sistem informasi manajemen. Dengan bantuan teknologi, data bisa diolah lebih cepat dan hasil pekerjaan dapat digunakan langsung untuk menyusun jadwal produksi, pengadaan, dan distribusi. Hal ini membuat keputusan operasional
menjadi lebih cepat dan lebih tepat. Yang keempat ada metode perkiraan. Metode perkiraan adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menghasilkan prediksi masa depan. Secara umum, metode ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan ketika data historis tidak cukup atau kondisi masa depan sangat dipengaruhi oleh penilaian manusia. Contohnya adalah pendapat ahli, survei konsumen, dan diskusi kelompok. Metode ini sering dipakai pada produk baru yang belum memiliki data penjualan sebelumnya. Kelebihan metode ini adalah bisa menangkap faktor-faktor yang tidak tercermin dalam angka, tetapi kelemahannya adalah lebih subjektif. Yang kedua ada metode kuantitatif. Menggunakan data angka dan perhitungan matematis. Metode ini lebih cocok digunakan jika perusahaan memiliki data historis yang cukup. Beberapa teknik kuantitatif yang sering dipakai adalah rata-rata bergerak, pemulusan eksponensial, registrasi, dan analisis tren. Metode ini biasanya lebih objektif karena didasarkan pada data yang bisa diukur. Pemilihan metode perkiraan harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Jika perusahaan ingin memperkirakan permintaan jangka pendek, metode sederhana mungkin cukup. Namun jika dibutuhkan ketelitian lebih tinggi untuk perencanaan jangka panjang, metode yang lebih kompleks bisa digunakan. Dalam banyak kasus, perusahaan bahkan menggabungkan beberapa metode agar hasilnya lebih baik. Yang kelima ada perkiraan pada sektor jasa. Dalam sektor jasa, perkiraan memiliki peran yang sangat penting karena jasa tidak bisa disimpan seperti barang. Artinya kapasitas layanan harus disiapkan sesuai dengan jumlah pelanggan yang diperkirakan akan datang. Jika perkiraan salah, kualitas pelayanan bisa menurun. Contohnya seperti rumah sakit. Rumah sakit perlu memperkirakan jumlah pasien agar bisa menyiapkan dokter, perawat, ruang rawat, dan obat-obatan yang memadai. Kemudian restoran perlu memperkirakan jam agar bisa mengatur jadwal karyawan yang bertugas. Kemudian seperti transportasi umum juga perlu memperkirakan jumlah penumpang agar jadwal dan armada bisa disesuaikan. Perkiraan pada sektor jasa biasanya lebih sulit dibandingkan pada sektor manufaktur karena permintaan jasa bisa berubah sangat cepat. Permintaan sering dipengaruhi oleh waktu, cuaca, hari libur, acara tertentu, dan perilaku pelanggan. Karena itu, perusahaan jasa perlu memperhatikan pola kunjungan dan kebiasaan konsumen secara teliti. Nah, kesimpulan daripada materi ini, secara keseluruhan, perkiraan adalah alat penting dalam manajemen operasional dan produksi karena membantu perusahaan mempersiapkan kebutuhan masa depan secara lebih tepat. Perkiraan yang baik membantu perusahaan lebih efisien, lebih hemat biaya, dan lebih siap menghadapi perubahan permintaan. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.